Saya rasa lawan-lawan Persib Bandung di ACL 2 ini tidak ada yang spesial. Port FC, Zhejiang, bahkan yang barusan Lion City, semuanya biasa saja. Tapi, kenapa Persib Bandung selalu kesulitan untuk menang? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia, dimanapun kalian berada, entah Bobotoh semua setuju dengan pendapat saya atau tidak, tapi bagi saya pribadi, semua tim yang ada bersama Persib Bandung di ACL 2 ini biasa saja. Nggak sebesar namanya kalau dulu kan Zhejiang dari Cina gitu kan, lawan sulit untuk Persib. Port FC, sang penguasa Liga Thailand, ternyata enggak. Kalau menurut saya ya, permainannya biasa-biasa saja. Bahkan Persib secara permainan tidak kalah-kalah amat. Cuman yang harus kita ketahui dan mungkin Bobotoh juga sadari, Persib memang sedang bermasalah dari musim sekarang. Bukan hanya di ACL 2 ya, tapi juga di Liga. Kita jelas sangat bersyukur Persib Bandung bisa ada di papan atas klasemen di Liga 1 sekarang. Bahkan Persib belum terkalahkan, menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Kita sangat bersyukur dan kita respect dan juga berikan apresiasi kepada para pemain dan juga tim kepelatihan. Tapi ada satu hal yang saya soroti dari permainan Persib Bandung yang berubah, yaitu ketika Persib tidak bisa bermain dengan seorang David Da Silva. Kita memang udah punya Mailson 5. Kita juga udah punya Dimas Derajat yang beberapa kali menciptakan gol, menciptakan assist ketika bermain di Liga. Kita juga punya sang pangeran Spanyol yang kembali dipanggil oleh Persib Bandung dan juga gacor asisnya, golnya, bahkan barusan juga nyiptain gol. Kita harus akui itu. Tetapi secara permainan, kita harus akui ada sesuatu hal yang hilang di lini depan Persib Bandung ketika Persib tidak bermain dengan David Da Silva. Kita tarik ulur jauh ke belakang. Saya menilai ini bukan hanya di pertandingan hari ini saja, tapi saya menilai Persib Bandung tanpa seorang David Da Silva itu udah sejak dari zaman Coach Robert Rene Albert. Ketika Persib tidak bisa bermain dengan David Da Silva di era Coach Robert Rene Albert, itu Persib selalu kesulitan. Di era Coach Luis Milla, selalu kesulitan juga. Bahkan di era Coach Bojan Hodak musim kemarin pun, atau musim sekarang pun, selalu bermasalah. Lini serang Persib Bandung seperti kebingungan. Harus mengolah bola seperti apa, harus bisa membuat kreasi serangan seperti apa. Bahkan yang pada akhirnya, lini tengah Persib Bandung atau lini belakang Persib Bandung pun seperti nggak pede ngalirin bola ke depan. Karena dianggapnya akan hilang begitu saja. Dimas tidak terlalu kuat seperti David Da Silva. Ciro Alves pun kalau seandainya dia bermain di posisi nomor 9, dia tidak bisa memainkan perannya sebagus David Da Silva. Ciro adalah orang hebat, pemain hebat ketika dia bermain sebagai winger, pemain sebagai sayap. Bahkan beberapa kali bermain winger pun, kalau seandainya tidak memiliki tandem semengerti David Da Silva, sekokoh David Da Silva dalam melindungi bola, dan juga pintar menjadi pemantul, itu sangat kesulitan. Kita harus akui sampai detik ini, kekurangan Persib Bandung itu ada di situ. Itu kalau menurut penilaian saya ya, Bobotoh. Kekurangan Persib Bandung ada di depan. Kita memang sekali lagi sekarang punya Mailson, sekarang punya Dimas. Tetapi gaya permainan Persib pada akhirnya harus dirubah hampir 360 derajat. Bahkan kalau Bobotoh seandainya bisa melihat dan menilai, Persib cara bermainnya pun sekarang udah berubah. Sekarang lebih sering menguasai bola, mereka lebih sering memainkan bola di tengah dan belakang, lebih tiki-taka lah kasarnya mah. Ini udah bisa dilihat semenjak Persib Bandung melawan Zhejiang, lalu diteruskan melawan Persebaya, lalu diteruskan juga sekarang melawan Lion City. Bahkan formasi pun berubah. Yang awalnya kita biasa bermain 4-3-3 atau 4-4-2, sekarang bermain 3-4-3. Ini menunjukkan kalau Coach Bojan Hodak kemungkinan besar, mungkin ini pendapat saya, setuju dengan apa yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, Persib harus merubah strategi. Karena permainan counter attack sekarang udah nggak bisa lagi dipakai oleh Persib, karena Persib bisa dibilang hanya cuman mengandalkan Ciro Alves sekarang.
Dulu kita sangat sempurna. Di lini depan kita punya Febri Haryadi, kita punya David da Silva, kita punya Chiro Alves. David da Silva, selain dia larinya kencang, driblenya kencang, dia juga pandai pegang bola dan kuat sekali pegang bola. Sehingga ketika melakukan counter attack, bola dialirkan dari lini belakang atau juga dari lini tengah kepada target man David da Silva. Dan di depannya tidak ada Chiro, tidak ada Febri karena masih bertahan. David mampu menguasai bola itu terlebih dahulu untuk tidak direbut oleh lawan. Sehingga dengan hitungan beberapa detik, second line itu udah bisa cepat maju ketika counter attack. Ada Febri kah, ada Chiro kah, atau tidak jarang juga Marco atau Stefano Beltram. Sehingga serangan counter attack Persib bisa menjadi sempurna. Dan Persib juga dulu memiliki pemain di lini tengah yang pandai counter attack, membuka ruang dan juga dribble ke depannya cepat, yaitu Stefano Beltram. Dengan segala hormat tentu kita juga respect dengan kualitas Tyrone Delfino. Nah, itu sempat saya bikin konten khusus malahan, dan setelah itu pada akhirnya Bojan Hodak benar-benar merubah tipe permainan Persib Bandung menjadi lebih tiki-taka, menjadi lebih sabar. Itu mungkin bisa disadari lah oleh Bobotoh. Coba ingat-ingat kembali. Saya rasa awalnya itu hanya permainan saat melawan Zhejiang saja. Tapi ternyata dilanjutkan melawan Persebaya dan juga Lion City. Sadar nggak Bobotoh? Ketika Persib pegang bola di tengah, Persib pegang bola di belakang. Ketika bola itu dialirkan ke depan, hilang. Dimas Derajat tidak mampu menguasai bola. Reading the ball-nya tidak kuat. Chiro Alves hilang juga. Sehingga kelihatan sepertinya ya, ini penilaian saya, sepertinya lini tengah dan lini bertahan itu jadi ragu untuk mengalirkan bola ke depan ke lini penyerangan karena ya lepas lagi. Itu masalah Persib Bandung yang sekarang bagi saya. Dengan segala hormat sekali lagi tentu kita respect kepada Dimas Derajat dan juga Mailson Lima, dan bukan kita mendewakan seorang Dadang da Silva, tapi inilah kenyataannya. Kenyataan inilah yang pada akhirnya berpengaruh kepada permainan Persib Bandung secara keseluruhan. Bukan hanya di Liga, tapi juga di ACL 2. Sekali lagi Bobotoh, jujur ketika saya melihat lawan-lawan Persib Bandung dulu, sebelum kita bertanding, Port FC, Zhejiang, Lion City, waduh Persib hese mah. Tapi ketika udah bermain, ternyata biasa saja. Jujur, atau biasa saja permainan mereka, nggak hebat-hebat amat. Bahkan kalau seandainya kita bandingkan, jauh bagusan permainan Persib Bandung di musim kemarin, bahkan mungkin lebih sulit melawan Bali, melawan Persija Jakarta dibandingkan melawan mereka. Tapi nyatanya inilah yang harus kita terima. Persib hanya baru mendapatkan 1 poin di di 3 pertandingan terakhir di ACL 2 ini. Ya mudah-mudahan aja Persib bisa berbenah di laga-laga selanjutnya, karena ada 3 lagi pertandingan yang artinya kita akan 1 home melawan Zhejiang dan juga 2 away melawan Lion City dan juga Port FC. Kesempatan itu masih ada, sangat ada untuk Persib Bandung bisa lolos ke 16 besar, walaupun memang hari demi hari, pertandingan demi pertandingan ini semakin menipis. Mudah-mudahan aja siapapun pemainnya, terlepas udah pulih atau belum pun David da Silva nanti, Persib bisa kembali pada permainan terbaik. Minimal di ACL 2 itu bisa bicara banyak seperti di Liga 1 gitu kan. Karena kita harus akui, tidak adanya seorang David da Silva, Persib kebingungan di lini depan, minim kreasi, seperti bingung bola itu harus diapain. Karena saya selalu berpendapat, bahkan saya bikin konten khusus tentang David da Silva, kalau David da Silva ini adalah David da Silva ini adalah pemain yang sangat sempurna. Jadi kalau striker-striker lain itu mempunyai keidentikan tentang spesialis yang mereka inginkan. Minta bola lari, ada yang khusus minta bola atas, ada yang khusus bolanya itu harus selalu di depan kakinya, tidak boleh dikasih bola lari seperti Marco Simic. David da Silva tuh nggak seperti itu. Dia itu sempurna. Dikasih bola lari, oke. Bola disimpan di depan kakinya, dia olah sedemikian rupa, dia lewati beberapa pemain, dia buka ruang, kadang dia passing juga, dia bikin assist juga. Bola harus dia bawa, harus dia jemput di lini pertahanan Persib atau di lini tengah Persib, oke juga. Dia juga sering menciptakan gol dari bola-bola atas, oke juga. Itu David da Silva. Makanya ketika Persib Bandung kehilangan David da Silva, itu begitu sulit untuk Persib Bandung mengembangkan permainan khususnya di lini serang Persib Bandung. Tentu sekali lagi
kita bersyukur dengan hasil yang kita dapat sekarang, seenggaknya tidak kalah eleh-eleh teuing, kita menang 1 poin, dan kita juga bersyukur sekarang bisa ada di salah satu peringkat atas di Liga 1 yang mudah-mudahan ini terus bertahan, bahkan kita back to back juara. Dan sekali lagi, mentalitas. Persib harus sering dulu main di Asia agar Persib merasakan DNA Asia dan juga merasakan permainan yang berbeda. Bukan hanya tentang bagaimana skema permainan di Liga 1, tapi juga permainan dari beberapa klub di Asia. Dan satu-satunya cara agar Persib Bandung menaikkan mentalnya di Asia, yaitu berbicara banyak di Liga. Minimal nggak juara pun runner up. Dengan seperti itu, Persib terus dulu main di Asia. Dengan seperti itu, mentalitasnya akan terbangun. Segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Jelas kita syukuri untuk hasil yang kita dapat. Assalamualaikum.